Halo semuanya, perkenalkan saya Chelsea Angelita dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai hukum Pascal dalam rangka persiapan KSN atau kompetisi sains nasional di bidang fisika di tahun 2023. Baiklah, marilah kita langsung masuk ke materinya. Hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Hukum Pascal ini diciptakan oleh ilmuwan fisika asal Prancis bernama Blaise Pascal. Pembahasan utama dalam hukum Pascal berkaitan dengan tekanan dalam cairan. Contoh sederhananya adalah kamu memiliki kantong plastik berlubang yang berisi air, kemudian diperas. Ketika kamu memeras kantong plastik berisikan air tersebut, nantinya akan ada tekanan pada air yang ada di dalam kantong, sehingga menyebabkan dua hal. Yang pertama, air akan memancar keluar dari lubang-lubang kantong. Itu artinya, tekanan yang kamu berikan tadi diteruskan melalui air dalam kantong. Kedua, air memancar dari setiap lubang dengan sama kuat. Itu artinya tekanan dalam air bekerja ke segala arah. Hukum Pascal ini memiliki rumus umum yaitu P sama dengan F dibagi A. P ini merupakan tekanan dengan satuannya Newton per meter persegi. Kemudian F-nya berarti gaya dengan satuan Newton. A-nya berarti luas dengan satuan meter persegi. Satuan baku atau SI dari gaya adalah Newton, sedangkan luas permukaan adalah meter persegi. Dari hal ini didapatkan bahwa tekanan dinyatakan dengan Newton per meter persegi, atau dikenal dengan Pascal. Berarti 1 Pascal sama dengan 1 Newton per meter persegi. Nah, dari gambar ini dapat dilihat bahwa F1 ini merupakan gaya pada penghisap pertama, F2 merupakan gaya pada penghisap kedua. A1 ini merupakan luas pada penghisap pertama dan A2 merupakan luas pada penghisap kedua. Maka P1 dan P2 ini didapatkan jika F1 dibagi dengan A1 maka akan didapatkan P1. Sedangkan P2-nya didapatkan dari F2 dibagi A2. Tekanan yang dikerjakan penghisap kecil A1 akan diteruskan ke penghisap besar A2. Maka rumus hukum Pascal yaitu P1 sama dengan P2. Atau F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Di sini ada contoh hukum Pascal di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada dongkrak hidrolik. Yang kedua ada rem hidrolik. Yang ketiga, pompa hidrolik, dan keempat, kempa hidrolik. Nah, ini merupakan contoh soal dari hukum Pascal. Soal pertama, sebuah mobil dengan berat 4000 Newton diletakkan di atas piston besar dengan luas 200 cm persegi. Hitunglah berapa gaya yang perlu diberikan pada piston kecil yang memiliki luas 5 cm persegi agar mobil bisa terangkat. Nah, diketahui A1-nya merupakan 5 cm kuadrat, kemudian A2-nya sama dengan 200 cm kuadrat, dan F2-nya merupakan 4000 Newton. Maka yang ditanya adalah F1. Kemudian dijawab F1 sama dengan F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. F1 sama dengan F2 4000 dibagi A2 200 dikalikan A1 5. Maka F1 sama dengan 4000 dibagi 200 dikali 5. Maka hasilnya ialah didapat hasilnya F1 sama dengan 100 Newton. Jadi, gaya yang perlu diberikan kepada piston kecil untuk mengangkat mobil adalah 100 Newton. Soal yang kedua,
Mobil yang beratnya 5.000 Newton diletakkan di atas piston besar yang mempunyai luas 250 cm persegi. Berapa gaya minimal yang harus diberikan pada piston kecil yang memiliki luas 5 cm persegi agar mobil dapat terangkat? Maka diketahui A1-nya sama dengan 5 cm. A2-nya sama dengan 250 cm kuadrat. Dan F2-nya merupakan 5.000 Newton. Maka yang ditanyanya ialah F1. Maka dijawab F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. F1 sama dengan F2 dibagi A2 dikali A1. F1 sama dengan 5.000 dibagi 250 dikali 5. Maka didapat hasilnya F1 sama dengan 100 Newton. Jadi, gaya minimal yang harus diberikan pada piston kecil agar mobil dapat terangkat adalah 100 Newton. Nah, sekian dulu pembahasan yang dapat saya bahas kali ini. Semoga apa yang saya bahas ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata maupun tulisan, saya mohon maaf. Sampai jumpa.